Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rodlia Hanum, peserta Latsar CPNS Angkatan 38 Kelompok 4 PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tugas individu tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun langkah-langkah menganalisis isu berdasarkan tupoksi, yang pertama yaitu pra-analisis isu, yang kedua menggunakan teknik tapisan isu, yang ketiga menganalisis isu, yang keempat analisis SWOT, dan yang kelima adalah alternatif penyelesaian isu. Langkah pertama yaitu pra-analisis isu. Adapun isu-isu yang ditemui di SMP Negeri 4 Mandah, yang pertama yaitu kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik dalam mengerjakan tugas dari guru. Yang kedua, kurangnya perhatian orang tua terhadap pembelajaran dan tugas-tugas anaknya. Yang ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam menguasai TIK. Yang keempat, kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap motivasi belajar peserta didik. Adapun tapisan isu yang saya gunakan yaitu tapisan isu USG, di mana U adalah urgensi, S adalah seriousness, dan G adalah growth. Dan berdasarkan tabel tapisan analisis USG, hal yang mendesak dan harus segera diatasi di SMP Negeri 4 Mandah adalah kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar peserta didik pada masa pandemi COVID-19 dengan skala prioritas 15. Berdasarkan metode Fishbone, ada beberapa hal yang mempengaruhi kurangnya efektivitas pembelajaran jarak jauh terhadap minat belajar peserta didik pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, dari faktor manusianya, yaitu guru kurang efektif dalam membuat media pembelajaran, kurangnya kepedulian orang tua terhadap proses belajar anak di rumah, kemudian waktu belajar yang kurang terarah. Selanjutnya dilihat dari segi lingkungan. Yang pertama, tidak semua orang tua atau siswa yang memiliki handphone atau gadget. Yang kedua, kemampuan ekonomi orang tua yang masih rendah untuk membeli kuota internet. Dan yang ketiga, jaringan yang tidak stabil. Kemudian dilihat dari metode pembelajaran yang dilakukan. Yang pertama, kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua peserta didik, serta pembelajaran yang diberikan guru kurang kreatif. Adapun dampak yang timbul bila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, yang pertama yaitu terjadinya learning loss, yaitu hilangnya minat belajar pada siswa karena kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik saat proses pembelajaran. Yang kedua, penurunan nilai karakter. Keterbatasan interaksi antara guru dan peserta didik yang hanya dapat dilakukan via WhatsApp membuat guru sulit membentuk karakter peserta didik yang santun, dikarenakan lingkungan tempat tinggal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pembentukan karakter anak. Selanjutnya, penurunan pencapaian belajar. Perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh ini dapat menyebabkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk anak dari kalangan keluarga yang memiliki sosial berbeda. Selanjutnya, ancaman putus sekolah. Hal ini terjadi karena masih banyak anak-anak yang termasuk ke dalam golongan keluarga yang memiliki perekonomian yang rendah, sehingga mereka lebih memilih bekerja untuk membantu perekonomian orang tua selama masa pandemi. Selanjutnya, pemecahan masalah dengan teknik analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength. Ada 3 strength di sini. Yang pertama yaitu harapan masyarakat agar COVID-19 ini segera berakhir. Yang kedua, adanya keinginan guru, orang tua, dan siswa untuk ditetapkannya kembali pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, weakness. Di sini ada 3 weakness yang akan saya paparkan. Yang pertama, tidak semua orang tua atau peserta didik memiliki gadget. Yang kedua, peserta didik dari perekonomiannya rendah lebih memilih membantu orang tua dibanding mengikuti pembelajaran secara daring. Yang ketiga, penggunaan kuota internet dari pemerintah yang boros untuk kegiatan di luar kepentingan pembelajaran. Selanjutnya, opportunities.
Ada 3. Yang pertama, adanya bantuan kuota dari pemerintah untuk memfasilitasi belajar peserta didik secara daring. Yang kedua, pemberian bantuan protokol kesehatan untuk sekolah seperti masker. Dan yang ketiga, diperbolehkannya sekolah pada daerah yang termasuk zona hijau. Selanjutnya, threat. Ada 3, yaitu yang pertama, ancaman putus sekolah. Yang kedua, learning loss. Dan yang ketiga adalah penurunan nilai karakter peserta didik dan motivasi belajar peserta didik. Baiklah, oleh karena itu diperlukan alternatif penyelesaian masalah untuk mengatasi isu tersebut. Di sini, adapun rekomendasi alternatif penyelesaian masalahnya yang pertama yaitu melakukan pola hidup sehat atau mengikuti protokol kesehatan agar pandemi segera berakhir. Tahapan setiap penyelesaian, kepala sekolah beserta rekan guru lainnya mensosialisasikan tentang pentingnya hidup sehat. Yang kedua, sekolah menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Hasil yang diharapkan, siswa memiliki tubuh yang sehat sehingga lebih bersemangat saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, guru dan orang tua bekerja sama mengawasi dan membimbing anak-anak belajar di rumah. Tahapan setiap penyelesaian masalah, guru berkoordinasi dengan orang tua agar lebih memperhatikan perkembangan proses belajar anak di rumah. Hasil yang diharapkan, siswa lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu pengumpulan tugas yang ditentukan. Yang ketiga, guru menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Tahapan setiap penyelesaian masalah, guru menentukan model pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru membuat media pembelajaran yang menarik. Hasil yang diharapkan yaitu siswa lebih bersemangat dalam belajar. Siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Adapun para pihak yang terkait yaitu guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Demikian penjelasan mengenai analisis isu kontemporer berdasarkan tupoksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.